Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kuliah tanggung gugat negara dan pemerintah ya. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan melanjutkan materi yang sedang kita bahas pada kuliah sebelumnya, yaitu jenis-jenis pelanggaran pemerintah ya, atau jenis-jenis pelanggaran pejabat. Pada kuliah yang sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis pelanggaran pejabat ya, atau pelanggaran pemerintah yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang ya, penyalahgunaan wewenang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan jenis pelanggaran yang lain, yaitu yang disebut dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ya. Perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, atau dalam bahasa Belandanya itu disebut dengan onrechtmatig overheidsdaad ya, onrechtmatig overheidsdaad. Nah, perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ini pada dasarnya ya diambil dari ya, pada dasarnya mengacu kepada KUH Perdata ya, yaitu pasal 1365 KUH Perdata. Nah, pasal ini awalnya hanya diterapkan kepada orang biasa ya, atau masyarakat biasa, bukan kepada pemerintah. Namun dalam perkembangannya pasal ini juga menjadi kompatibel ya, menjadi bisa diterapkan terhadap pemerintah apabila memang pemerintah dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Nah, itu ya. Nah, jadi dengan demikian pasal 1365 ini ya, dalam perkembangannya semakin meluas ya berlakunya, baik untuk orang biasa ya, masyarakat biasa, juga untuk pemerintah. Apa sebenarnya isi daripada pasal 1365 ini ya? Mari kita lihat ya. Pasal 1365 KUH Perdata ini menentukan ya, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ya, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan si pembuat kerugian ya, atau yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi. Nah, jadi sebenarnya pasal ini terkait erat dengan ganti rugi ya, yang dibebankan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum ya, di mana perbuatannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, ini pasal ini juga dalam hukum alam disebut dengan asas reparasi ya, asas reparasi, yaitu asas yang membebankan kepada seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Itu namanya asas reparasi. Nah, itu ya bunyi pasal 1365 KUH Perdata. Namun demikian, pasal ini terasa sangat singkat ya. Bunyinya ya, terasa sangat singkat isinya, sehingga belum bisa diaplikasikan ya, belum bisa diterapkan. Dengan kata lain, pasal ini harus di breakdown ya, harus dirinci lagi lebih lanjut ya, konsep-konsepnya. Nah, tentu hakim akan kesulitan kalau hanya mengandalkan isi pasal tersebut yang sangat singkat. Hakim akan kesulitan untuk menerapkannya di dalam perkara yang sedang mereka periksa, ya. Kasus yang sedang mereka putus.
Oleh sebab itulah pasal ini supaya lebih aplikatif ya, supaya bisa diterapkan, diimplementasikan di dalam kasus konkret, maka pasal ini perlu dibedah konsep-konsepnya, ya, perlu ditelaah, dielaborasi konsep-konsepnya. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi konsep-konsep daripada pasal 1365 ini? Ya, kita lihat. Nah, konsep-konsep utama yang terkandung di dalam pasal 1365 KUH Perdata itu, ya, sebenarnya ada 3 konsep ya. Yang pertama konsep perbuatan, konsep perbuatan. Yang kedua konsep melanggar hukum. Yang ketiga adalah konsep kesalahan. Itu ya 3 konsep utama daripada pasal 1365 KUH Perdata. Pertama konsep perbuatan. Yang ketiga konsep melanggar hukum. Yang kedua konsep melanggar hukum. Yang ketiga konsep kesalahan. Baik, kita akan bahas satu persatu apa itu masing-masing konsep tersebut isinya. Yang pertama konsep perbuatan. Konsep perbuatan di sini mengarah kepada siapa yang melakukan perbuatan itu dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini dengan kata lain konsep perbuatan ini berupa tindakan ya, berupa tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Ya. Tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Nah, pelaku di sini bisa seseorang ya atau individu, bisa badan hukum ya, badan hukum. Nah, badan hukum di sini pun bisa berupa badan hukum perdata ya, badan hukum perdata seperti perusahaan-perusahaan ya, atau juga bisa berupa badan hukum publik. Nah, kalau badan hukum publik ini adalah pemerintah ya. Pemerintah atau negara itu disebut dengan badan hukum publik. Kabupaten, kota, provinsi, negara itu semua adalah badan hukum publik. Nah, jadi konsep perbuatan di sini dilakukan bisa oleh seseorang atau badan hukum ya. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini melanggar atau melawan hukum. Itu konsep pertama, konsep perbuatan. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep melanggar hukum. Nah, di sini harus dijelaskan, ya, harus dimaknai secara jelas, secara tegas, apa saja itu, ya, apa saja itu unsur-unsur melanggar hukum. Ya. Nah, pada awalnya, ya, unsur melanggar hukum di sini diartikan secara sempit atau ditafsirkan secara sempit, yaitu melanggar undang-undang saja. Ya. Melanggar undang-undang saja. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ya, konsep melanggar hukum ini mengalami perluasan ya di Belanda. Di Belanda. Nah, kenapa kita membahas di negeri Belanda? Nah, karena Indonesia kan bekas jajahan Belanda ya, sehingga hukum Belanda itu sangat mempengaruhi hukum Indonesia ya, bahkan sampai saat ini ya. Di Belanda itu terjadi kasus yang disebut Arrest Cohen Lindenboom ya, Arrest Cohen versus Lindenboom. Nah, ini arrest ini merupakan putusan Hograd, HR ya, HR nih. HR ini singkatan dari Hograd ya.
Pograt yang artinya Mahkamah Agung ya. Jadi pada 31 Januari tahun 1919 ya, Mahkamah Agung Belanda memutuskan kasus Cohen versus Lindenbaum. Nah, di kasus ini unsur melanggar hukum ya diperluas tidak hanya melanggar hukum tertulis yaitu undang-undang ya, seperti yang tadi kita jelaskan, tapi juga hukum yang tidak tertulis. Nah, ini perluasannya ya. Jadi berdasarkan ares tersebut ya, maka unsur melanggar hukum dewasa ini ya, ini juga dianut oleh Indonesia ini, terdiri atas melanggar undang-undang ya, ini hukum tertulis ya, melanggar hak orang lain, ini juga masih hukum tertulis ya. Melanggar hak orang lain ini maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku itu telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Ya, seperti misalnya hak pribadi, ya, hak pribadi, hak kebebasan, hak kebendaan, hak kehormatan, hak nama baik, ya, dan hak perorangan lainnya. Itu hak-hak yang dilanggar oleh si pelaku di dalam perbuatan melanggar hukum ya. Kemudian unsur melanggar hukum yang ketiga adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Baik di sini kewajiban hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ya, termasuk hukum publik. Nah, ini termasuk hukum publiknya. Di sini mulai masuk unsur daripada pemerintah ya. Kemudian yang keempat, unsur melanggar hukum yang keempat. Nah, ini yang keempat ini hukum tidak tertulis ini ya. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Nah, kriteria yang keempat ini ya, unsur yang keempat ini bersumber pada hukum tidak tertulis ya. Tidak tertulis. Maksudnya, ya, perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan. Jadi sikap yang baik itu juga diartikan dengan kepatutan. Nah, kepatutan ini adalah hukum yang tidak tertulis ya. Kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, unsur-unsur tersebut di atas itu ya, yang ada 4 unsur itu, dewasa ini juga diterapkan ya, dalam perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Nah, itu ya, 4 unsur daripada melanggar hukum yang bisa kita temui di dalam praktik peradilan ya. Jadi penjabaran unsur-unsur di dalam pasal 1365 KUH Perdata itu bisa kita temui di dalam praktek peradilan atau jurisprudensi ya, jurisprudensi. Nah, berikutnya ya, unsur yang ketiga, yang tadi pertama itu adalah unsur perbuatan, yang kedua unsur melanggar hukum, sedangkan yang ketiga disebut dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan atau konsep kesalahan ya. Konsep kesalahan. Yang pertama tadi konsep perbuatan, yang kedua konsep melanggar hukum, yang ketiga konsep kesalahan.
Nah, kalau berbicara tentang kesalahan, itu ada dua macam ya. Yang pertama yaitu kesalahan yang berupa kesengajaan, ya, kesengajaan, atau dan yang kedua adalah kelalaian. Kalau kelalaian berarti di sini tidak ada unsur kesengajaan. Apa itu kriteria kesengajaan? Ya, berarti sengaja terjadi kesengajaan ya, apabila ada orang yang normal, orang ini sadar konsekuensi atas perbuatannya yang dapat merugikan orang lain, tapi dia tetap melakukannya. Nah, ini kesengajaan ya. Orang normal yang sadar akan konsekuensi perbuatannya dapat merugikan orang lain, tapi dia tetap melakukan perbuatan itu. Nah, itu sengaja udah seperti itu ya. Nah, kalau beda dengan kelalaian ya, kalau kelalaian ini tidak ada unsur kesengajaan. Orang yang melakukannya itu tidak berhati-hati ya, tidak berhati-hati atau kurang teliti. Nah, ini unsurnya nih, kelalaian ya, tidak berhati-hati atau kurang teliti ya, kurang teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kemudian konsep yang berikutnya ya, konsep yang keempat. Konsep yang keempat itu adalah adanya hubungan sebab dan akibat ya antara kerugian dan perbuatan. Ya, adanya unsur hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan perbuatan. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini disebut juga dengan hubungan kausalitas ya. Jadi artinya bahwa kerugian tersebut ya timbul akibat dari perbuatan melanggar yang dituntut ya, dituntut oleh korban ya. Jadi ada kausalitas antara kerugian dengan perbuatannya. Itu unsurnya apa? Konsep yang keempat ya. Kemudian ada lagi konsep yang kelima. Nah, kelima ya. Ini sangat penting ini kelima ini, yaitu konsep kerugian. Nah, konsep kerugian. Nah, unsur-unsur kerugian itu meliputi empat ya. Ini kalau ada seseorang itu mengajukan gugatan PMH ya, perbuatan melanggar hukum ke pengadilan, maka orang yang menggugat itu dia bisa menuntut kerugian ya, meminta kerugian kepada si pelaku ya, si pelaku yang membuat kerugian. Nah, kerugiannya itu ada empat jenis ya, ada empat jenis kerugian di dalam PMH, perbuatan melanggar hukum. Yang pertama adalah skate ya, kerusakan yang diderita. Ini kita sebut juga dengan kerugian pokoknya ya. Kerugian pokok. Kemudian yang kedua adalah wins ya. Keuntungan yang diharapkan seandainya tidak terjadi kerugian ya, maka seharusnya ada keuntungan yang bisa diraup. Tapi gara-gara timbul kerugian itu ya, maka tidak ada untung yang bisa diraih ya. Keuntungan itu tidak bisa diraih gara-gara ada kerugian ya, seperti itu. Seperti misalnya ya, pada awal 2020 itu
terjadi kerugian ya, terjadi kebanjiran ya, di Jakarta yang telah merendam pool taksi. Nah, jadi taksi-taksi yang sedang mangkal gitu ya di pool itu terendam. Nah, akibatnya ya taksi itu menjadi rusak ya dan tidak bisa beroperasi. Nah, ini timbul kerugian di sini kan, timbul kerugian di sini. Akibat taksi terendam banjir gitu, maka taksi tersebut tidak bisa beroperasi dan tidak ada keuntungan yang bisa diraih ya. Jadi sudahlah rugi, rugi taksinya rusak, kemudian taksinya juga tidak bisa beroperasi dan tidak bisa menghasilkan keuntungan. Nah, ini itu contoh keuntungan yang diharapkan ya. Maka itu kan waktu itu Gubernur DKI Jakarta telah dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum ya, sehingga digugat ke pengadilan melalui class action ya, atau gugatan perwakilan. Dianggap pemerintah itu lalai ya di dalam menangani bencana banjir ya, kurang melakukan antisipasi ya, sehingga terjadi banjir besar yang merendam ya rumah-rumah gitu, bahkan merendam juga jalan-jalan dan pangkalan taksi ya, pangkalan taksi. Kemudian yang ketiga adalah kosten ya, kosten. Kosten ini artinya biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kosten ini sebenarnya apa, efek ya dari skate dan winds ya. Akibat ada kerusakan gitu ya, akibat ada kerusakan yang diderita ya. Akibat akibat keuntungan gagal diraih, sehingga efeknya timbullah biaya yang dikeluarkan ya, atau kosten seperti itu. Yang keempat adalah kerugian imaterial. Imaterial. Ya tentu orang-orang yang menjadi korban perbuatan melanggar hukum ya, baik oleh individu maupun oleh pemerintah, yang kemudian menimbulkan kerugian, maka tentu si korban yang rugi itu tentu ada perasaan ketakutan ya, ada perasaan ketakutan, kekecewaan, kehilangan semangat hidup ya, sakit, penyesalan ya. Nah, seperti misalnya di kebanjiran di pool taksi itu ya pada awal 2020, ketika waktu itu hujan secara terus-menerus turunnya di DKI Jakarta. Nah, tentu timbul kerugian imaterial ya bagi owner taksinya itu. Nah, timbul kekecewaan ya, ketakutan. Ketakutan ya gimana nasib usaha dia ke depan ya. Kecewa nggak bisa usaha lagi. Ya bahkan bisa sampai kehilangan semangat hidup ya karena habis itu modalnya ya. Nah, ini dampaknya bisa jadi sakit ya dan sebagainya. Kemudian bagi driver taksinya pun ya sama juga ya. Takut gimana nanti dia harus memberi makan keluarganya kalau taksinya itu rusak ya. Tidak bisa dibawa lagi karena kerendam banjir gitu ya. Dan juga bisa kehilangan semangat hidup ya karena ya tidak bisa bekerja lagi. Dan efeknya juga bisa sakit, menyesal dan sebagainya. Nah, itulah ya konsep daripada kerugian ya, kerugian. Nah, tadi yang saya ceritakan itu ya, kasus kebanjiran Jakarta pada awal 2020 itu
Jadi Gubernur DKI Jakarta itu digugat oleh sekelompok masyarakat ya melalui namanya class action ya, gugatan perwakilan. Gugatan perwakilan. Gubernur DKI ya, dia pemerintah DKI Jakarta ya, di bawah gubernur itu dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah karena telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ya, akibat dari kelalaian ya di dalam pengelolaan atau pencegahan banjir ya. Akibatnya ini menimbulkan kerugian bagi banyak orang ya. Nah, memang pengelolaan banjir itu ya, atau mitigasi banjir itu atau pencegahan banjir itu memang bagian dari tugas pemerintah, memang seharusnya ya, bagian dari tugas pemerintah atau kewajiban pemerintah, khususnya bagi dinas ya, tata ruang ya, dinas tata ruang, dinas kebersihan ya, dan sebagainya. Nah, itu dijadikan alasan ya untuk menggugat pemerintah DKI ya, adanya kelalaian di dalam mengelola pencegahan banjir. Nah, itu juga di pengelolaan pencegahan banjir itu juga termasuk ke dalam kewajiban hukum ya. Itu merupakan kewajiban hukum pemerintah itu untuk memberikan pelayanan ya, kenyamanan kepada masyarakatnya, termasuk melindungi masyarakat dari kebanjiran. Nah, tapi ternyata banjir ya itu bisa dikatakan juga bertentangan dengan kewajiban hukum dari pemerintah ya. Tapi sayangnya waktu itu si pihak penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ini ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri ya. Nah, ini ternyata salah alamat ya, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sekarang ini kasus-kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, PMH oleh pemerintah ini tidak lagi gugatannya tidak lagi diajukan ke pengadilan negeri ya, tapi ke pengadilan tata usaha negara. Itu amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Memang dulu ini di gugatan semacam ini biasanya memang diajukan ke pengadilan negeri ya, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tapi sekarang sudah digeser ya ke PT UN. Jadi sekarang PT UN pun menangani kasus-kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yang dulunya biasa ditangani oleh pengadilan negeri. Nah, oleh sebab itu ya, dalam kasus class action ini ya, warga Jakarta menggugat pemerintah DKI dalam kasus banjir itu ditolak ya oleh pengadilan negeri Jakarta, karena pengadilan negeri merasa sudah lagi tidak berwenang menangani kasus-kasus seperti itu ya. Pengadilan negeri menyatakan bahwa kasus ini harusnya diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Baik ya, itu untuk materi kita hari ini ya, tentang konsep-konsep dalam perbuatan melanggar hukum ya. Nah, jadi dengan di breakdown, dengan dirinci konsep-konsep yang terkandung di dalam pasal 1365 KUH Perdata ini, maka pasal tersebut menjadi implementatif ya. Pasal tersebut menjadi bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kasus-kasus konkret ya, seperti itu. Baik ya, sampai di sini dulu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.